Sejak era Perang Dingin, energi nuklir mulai dikomersialisasikan untuk konsumsi publik di Uni Soviet, Amerika Serikat, dan beberapa negara maju lainnya. Sejalan dengan tren global tersebut, pemerintahan Orde Lama menunjukkan ambisi serupa dengan mendirikan Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN, serta membangun satu reaktor nuklir penelitian di Bandung, sebagai langkah awal pemanfaatan energi nuklir di Indonesia. Berlanjut ke era Orde Baru, di bawah naungan BATN, 2 reaktor nuklir penelitian tambahan berhasil dibangun dan hingga kini masih beroperasi. Namun, meskipun langkah-langkah tersebut telah diambil, Indonesia masih belum memiliki PLTN komersial. Pertanyaannya, akankah pemerintah Indonesia akhirnya mewujudkan pembangunan PLTN komersial yang mampu memenuhi kebutuhan energi nasional? Pada tahun 2022, sumber daya pembangkitan energi listrik di Indonesia masih didominasi oleh bahan bakar fosil, yang mencakup 80% dari total kapasitas pembangkitan energi nasional. Hanya 19% dari sumber energi tersebut yang berasal dari energi terbarukan. Sebagai salah satu pihak dalam Perjanjian Paris 2015, Indonesia berkomitmen untuk menjalankan transisi energi guna mengurangi emisi karbon hingga mencapai nol bersih atau net zero emissions pada paruh kedua abad ke-21. Langkah ini diambil untuk mencegah peningkatan suhu global lebih dari 2 derajat Celcius. Namun, hingga tahun 2022, total emisi karbon per kapita Indonesia justru meningkat, mencapai 2,48 ton CO2 per orang per tahun dengan total emisi hampir 692 juta ton karbon dioksida, di mana sektor pembangkitan listrik menjadi penyumbang utama. Berkenaan dengan peningkatan ini, apakah Indonesia mampu memenuhi komitmen transisi energi dengan tepat waktu dan tanpa mengorbankan sektor-sektor strategis lainnya? Bisa jadi, pasalnya baru-baru ini pemerintahan Prabowo kembali menghidupkan ambisi nuklir yang sempat ditinggalkan itu. Hashim Joyo Hadikusumo, saudara Prabowo yang menjadi delegasi Indonesia dalam konferensi perubahan iklim COP29 di Azerbaijan, mengumumkan rencana pembangunan PLTN di bagian barat Indonesia. Ya, ini mengenai nuklir akan nanti dibangun beberapa pusat tenaga nuklir yang besar. Jadi nanti PLN yang bisa jelaskan, tapi ada beberapa yang besar itu 1-2 gigawatt. Itu nanti di Indonesia bagian barat. Sejalan dengan proyek energi terbarukan lainnya, pembangunan PLTN ini bertujuan menciptakan ladang penghasil energi bersih di Indonesia. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Bagaimana bisa energi nuklir yang menghasilkan limbah radioaktif sebagai produk sampingan dapat dianggap sebagai sumber energi bersih? Dan bagaimana sebenarnya cara kerja teknologi ini? Berbeda dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, PLTN menghasilkan uap untuk menggerakkan turbin melalui panas dari reaksi fisi dalam reaktor nuklir, bukan pembakaran. Karena proses ini tidak menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2, energi nuklir dianggap sebagai energi yang ramah lingkungan, meskipun tidak terbarukan karena cadangan bahan bakarnya yang terbatas. Secara sederhana, PLTN menghasilkan listrik dengan mengendalikan reaksi fisi dari atom uranium-235. Bahan bakar uranium dimurnikan dan dipadatkan menjadi pelet, kemudian dimasukkan ke dalam batang bahan bakar di inti reaktor. Ketika inti atom pecah setelah ditembak neutron, energi panas pun dihasilkan, yang digunakan untuk memanaskan air hingga menjadi uap. Uap tersebut kemudian memutar turbin yang terhubung ke generator dan menghasilkan listrik untuk digunakan oleh publik. Teknologi ini telah berhasil digunakan oleh banyak negara maju, seperti Inggris, Kanada, Amerika Serikat, Slovakia, dan Prancis untuk memenuhi 15 hingga 60% kebutuhan energi nasional mereka. Keberhasilan ini menunjukkan potensi besar energi nuklir sebagai solusi untuk kebutuhan energi yang stabil dan rendah emisi karbon. Namun, tidak semua negara yang mengaplikasikan teknologi nuklir selalu meraih kesuksesan. Salah satu insiden paling tragis dalam sejarah energi nuklir terjadi pada 26 April 1986 ketika reaktor nuklir RBMK nomor 4 di Chernobyl, Uni Soviet meledak dan melepaskan bahan radioaktif dalam jumlah besar ke lingkungan, yang hampir menyebabkan bencana nuklir global. Insiden ini disebabkan oleh kombinasi kesalahan manusia, cacat desain, dan korupsi sistemik. Operator lalai mengikuti prosedur standar selama uji keselamatan, sementara desain RBMK memiliki kelemahan fatal. Salah satunya, ujung batang kendali yang justru meningkatkan reaksi nuklir saat di-shutdown. Selain itu, tekanan politik dan ekonomi memaksa penggunaan reaktor dengan desain yang tidak aman, diperburuk oleh kurangnya transparansi kepada publik dan operator.
Berbeda dengan insiden di Chernobyl, kecelakaan yang terjadi di PLTN Fukushima Daiichi pada 11 Maret 2011 dipicu oleh gempa bumi berkekuatan 9,0 skala Richter, diikuti oleh tsunami setinggi 14 meter. Tsunami merendam generator darurat yang menjadi kunci sistem pendingin, menyebabkan inti beberapa reaktor meleleh dan melepaskan bahan radioaktif. Desain fasilitas yang tidak dirancang menghadapi tsunami besar ini memperburuk dampak bencana dan membuat publik menyoroti kelemahan dan perencanaan fasilitas nuklir di zona rawan bencana. Peristiwa Fukushima dan Chernobyl sangat mempengaruhi citra teknologi nuklir di mata masyarakat Indonesia. Gelombang aksi penolakan terhadap proyek nuklir pun muncul di berbagai komunitas. Pada 2010, ratusan orang berkumpul di Tugu Proklamasi Jakarta untuk menyuarakan kekhawatiran terhadap rencana pemanfaatan energi nuklir dengan alasan Indonesia belum siap secara teknis dan sosial. Warga Desa Balong di Jepara juga menolak pembangunan PLTN di Semenanjung Muria, didukung oleh 1.500 peserta yang khawatir dengan potensi risiko bencana serupa dengan Fukushima. Mereka berargumen, jika negara maju seperti Jepang saja terdampak bahaya, maka Indonesia pun juga lebih rentan. Baru-baru ini di April 2024, Walhi menggelar protes di Pontianak menentang pembangunan PLTN dan menyampaikan kekhawatiran terhadap risiko radiasi nuklir serta klaim keamanan wilayah Kalimantan yang dianggap tidak tepat. Rakyat namanya, yang kemudian tidak ditinggali saat sekarang ini, mengkonfirmasi bahwa betapa dahsyatnya dampak dari kecelakaan reaktor nuklir ketika dia terjadi. Dan kita tidak ingin mengulang bencana kemanusiaan dan lingkungan hidup seperti yang terjadi di berbagai negara itu terjadi di Kalimantan Barat. Menariknya, meskipun nuklir sering mendapatkan citra negatif, survei yang dilakukan oleh Batan di 2016 menunjukkan 77% masyarakat Indonesia mendukung proyek nuklir di tanah air. Hasil ini menjadi sinyal positif bagi pemerintah untuk melanjutkan ambisi pengembangan energi nuklir di Indonesia. Bahkan di Juni 2024 yang lalu, BRIN menargetkan pelaksanaan uji dan operasi PLTN pertama di Indonesia pada periode 2030-2034. Proyek ini tentunya akan melibatkan pemerintah, BRIN, dan masyarakat, serta cukup menggelembungkan APBN hingga belasan atau puluhan triliun, dan waktu hingga 8 tahun lebih. Walau dalam jangka panjang akan menyediakan energi bersih dengan harga yang terjangkau di masyarakat luas. Dalam realisasinya, pemilihan lokasi PLTN menjadi tantangan yang besar, dengan pertimbangan jarak dari tambang bahan bakar, pasokan air untuk pendinginan, jarak aman dari pemukiman, dan sebagainya. Jika tidak dipertimbangkan dengan benar, ini tentu akan memungkinkan timbulnya masalah sosial ekonomi yang lain, alih lokasi pemukiman karena tambang uranium, penurunan pasokan air akibat aktivitas PLTN, bahkan yang terburuk adalah pencemaran tanah dan sumber air oleh limbah radioaktif yang mana ini semua akan berdampak langsung pada masyarakat. Terlepas dari ancaman eksistensi PLTN, infrastruktur ini dinilai akan membantu menyukseskan misi transisi energi dengan mengurangi emisi karbon, juga menjaga stabilitas energi nasional dengan mendiversifikasi arsenal perenergian Indonesia. Secara ekonomi, masyarakat juga akan diuntungkan dengan penurunan harga energi bersih walau dalam jangka panjang. Selain itu, PLTN juga menciptakan lapangan kerja baru, baik dalam konstruksi, operasional, maupun pemeliharaan fasilitas nuklir. Jika harapan-harapan ini terpenuhi, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin energi nuklir di kawasan Asia Tenggara, dan tentunya masyarakat akan merasa lebih aman dan menerima manfaat nyata dari energi nuklir. Pembangunan PLTN di Indonesia saat ini menjadi misi yang terlihat lebih nyata dari sebelum-sebelumnya. Dengan potensi sumber daya yang ada, proyek ini mampu menghasilkan alternatif pemenuhan energi masa depan negara yang bersih meskipun harus diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang ketat. Namun jika kita melihat kontroversi yang dibahas sebelumnya, apakah Indonesia siap untuk memanen energi nuklir? Kesiapan ini tentunya bergantung pada hubungan pemerintah dan masyarakat. Teknologi ini bisa menjadi jawaban atas permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan energi fosil. Namun, juga dapat menjadi masalah baru jika dilaksanakan dengan tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya, yang kita sama-sama harapkan adalah pemerintah yang dapat diandalkan, serta masyarakat yang berperan aktif dalam mengawasi proses pembuatan kebijakan dan juga pelaksananya.